Halo semuanya, hari ini kita akan melanjutkan pelajaran dalam kitab Hakim-Hakim, dan kita akan berbicara tentang zaman Yefta. Dan minggu lalu kita mempelajari tentang dampak setelah Gideon kan? Dan bukankah mengecewakan bagaimana setelah pekerjaan yang luar biasa melalui Gideon, sejarah penebusan yang panjang dan menakjubkan dengan Gideon, kita membaca ayat ini, dan tiba-tiba orang-orang kita baca di ayat 6, Hakim-Hakim pasal 10 ayat 6, orang-orang Israel melakukan pula apa yang jahat di mata Tuhan. Dan sebelumnya mereka menyembah Baal dan Astaroth atau Asyerah, tetapi sekarang dewa-dewa Aram, dewa-dewa Sidon, dewa-dewa Moab, dewa-dewa Bani Amon, dewa-dewa orang Filistin, dan seterusnya. Dan mereka meninggalkan Allah. Jadi secara harafiah mereka membuang, mencampakkan Allah dan tidak mau melayaninya. Dan ini agak seperti komedi ya. Saya tidak mau bilang lucu, tapi ironis atau menarik. Di ayat 7, lalu bangkitlah murka Tuhan terhadap orang Israel. Dan coba tebak, mereka membuang Allah, dan apa yang Allah lakukan sebagai balasannya? Ia menyerahkan mereka ke dalam tangan orang Filistin dan Bani Amon. Dan mungkin Anda berkata, wow, betapa jahatnya Allah, atau mengapa Allah begitu jahat. Tetapi kita akan melihat alasan mengapa dia melakukan itu. Ia menyerahkan mereka ke dalam tangan orang Filistin dan Bani Amon. Dalam tahun itu juga, orang Israel ditindas dan diinjak mereka 18 tahun lamanya. Mereka memperlakukan demikian semua orang Israel yang di seberang sungai Yordan di tanah orang Amori yang di Gilead. Jadi hari ini kita akan membahas, jadi ini adalah bagian dari buku seri sejarah penebusan, buku yang nomor 3. Bagian tentang Yefta. Mungkin Anda bisa baca ulang bukunya. Jadi pesannya sebenarnya mirip dengan apa yang tertulis di buku, namun pada hari ini kita akan, bukan karena saya tidak mempersiapkan diri, tapi saya mempersiapkan diri untuk ini lebih dari bagian hakim-hakim lainnya. Namun saat saya mempersiapkan pelajaran ini, saya menyadari bahwa di pelajaran ini akan lebih menarik jika kita lihat langsung dari Alkitab. Jadi hari ini kita akan melakukan apa yang kita jarang lakukan bersama, apa yang selalu Anda lakukan, kita akan membaca Alkitab. Jadi kita akan membaca semuanya dari sini sampai ke pasal 12. Jadi tentu saja saya akan menyisipkan beberapa pesan dari buku Sejarah Penebusan. Tetapi saya percaya bahwa sangat penting bagi kita untuk membaca ayat-ayat ini. Jadi di ayat 8, dalam tahun itu juga orang Israel ditindas dan diinjak mereka. Selama berapa tahun? 18 tahun. Apakah butuh 18 tahun penderitaan bagi kita untuk bertobat? Ini yang terjadi bagi mereka. 18 tahun. Dan kemudian di ayat 9, dan Bani Amon pun menyeberangi sungai Yordan untuk berperang melawan suku Yehuda, suku Benyamin, dan keturunan Efraim sehingga orang Israel sangat terdesak. Jadi di sini bukan hanya satu hal yang tertimpa, tapi ini menyebar. Penderitaan mulai menyebar dan mempengaruhi suku-suku Israel yang lain juga. Kita akan melanjutkan dengan ayat 10. Lalu berserulah orang Israel kepada Tuhan, katanya, kami telah berbuat dosa terhadap Engkau. Akhirnya mereka berkata kepada Allah bahwa mereka berdosa. Kami telah berbuat dosa terhadap Engkau sebab kami telah meninggalkan Allah. Kami lalu beribadah kepada para Baal. Tetapi firman Tuhan kepada orang Israel, bukankah aku yang telah menyelamatkan kamu dari tangan orang Mesir, orang Amori, Bani Amon, orang Filistin, orang Sidon, suku Amalek, dan suku Maon yang menindas kamu ketika kamu berseru kepadaku?
Jadi kedengarannya Allah bagaimana di sini? Hati yang kecil atau hati yang besar? Allah terdengar seperti pacar perempuan di sini. Allah terdengar seperti, "Hei, kalian menyembah dewa-dewa ini. Kalian nggak ingat mereka adalah orang-orang yang dulu menindas kamu, dan kamu berdoa kepadaku, berseru kepadaku, dan aku menghancurkan mereka, dan aku menyelamatkan kamu dari mereka. Dan sekarang kamu malah kembali kepada mereka menyembah dewa-dewa mereka." Ini membuat kita berpikir, hal-hal yang kita sembah, dosa-dosa yang kita lakukan berulang-ulang, bukankah itu yang dulu menimpa kita? Kita dulu berdoa kepada Allah tentang hal-hal ini kan, dan sekarang kita malah kembali kepada mereka. Jadi di ayat 13, "Tetapi kamu telah meninggalkan aku dan beribadah kepada Allah lain, sebab itu aku tidak akan menyelamatkan kamu lagi." Dan Allah terdengar sangat-sangat marah di sini. Apa perbedaan antara kejadian sebelumnya dan sekarang? Di masa lalu, sebelum mereka berseru kepada Allah, Allah memilih seorang hakim dan menyelamatkan mereka. Lalu Allah memulai pekerjaan keselamatan. Tapi kali ini, Allah menunggu sampai mereka berseru dan mereka mengaku dosa. Apa yang dapat Anda simpulkan dari sini? Anda yang membesarkan anak-anak. Anak-anak itu tumbuh sedikit lebih dewasa setiap harinya kan. Jadi jika Anda benar-benar ingin memberikan mereka pelajaran, Allah memberi mereka pelajaran di sini. Itulah sebabnya dikatakan Allah menyerahkan mereka ke tangan orang Filistin. Alasan mengapa Allah menyerahkan mereka adalah karena Allah ingin melihat mereka bertobat. Dan Allah menunggu selama 18 tahun. Saya pikir sudah saya sebutkan sebelumnya, pendeta senior kita memberikan pesan tentang Allah yang lebih keras kepala dari kita. Siapa yang punya lebih banyak waktu? Allah atau kita? Allah punya lebih banyak waktu. Dia berkata, "Oh ya, Anda akan melakukan permainan menunggu di sini? Aku akan menunggu sampai Anda bertobat." Di ayat 14, "Pergi sajalah berseru kepada Allah yang telah kamu pilih itu, biar merekalah yang menyelamatkan kamu pada waktu kamu terdesak." Wow, bayangkan Allah berkata seperti ini ke kita. Allah benar-benar sangat marah di sini kan. Sebelumnya saat mereka berseru, Allah berkata, "Baiklah, aku akan memilih Gideon, aku memilih Yair atau memilih Ehud, aku pilih orang ini untuk menyelamatkanmu." Tetapi kemudian di sini mereka berseru dan Allah berkata, "Oh ya, coba lihat, aku sudah menyelamatkan kalian dari mereka, tapi kalian malah balik kepada mereka. Jadi ya udah minta tolong aja ke dewa-dewa itu untuk selamatin kalian." Di ayat 15 dikatakan, "Kata orang Israel kepada Tuhan, kami telah berbuat dosa. Lakukanlah kepada kami segala yang baik di matamu. Hanya tolonglah sekiranya kami sekarang ini." Dan mereka menjauhkan para allah asing dari tengah-tengah mereka, lalu beribadah kepada Tuhan. Maka Tuhan tidak dapat lagi menahan hatinya melihat kesukaran mereka. Jadi mereka tidak hanya bertobat dengan bibir mereka, tetapi mereka membuang allah asing dan melayani Allah. Dan sekarang hati Allah ini meleleh. Ayat selanjutnya, "Kemudian Bani Amon dikerahkan dan berkemah di Gilead, sedang orang Israel berkumpul dan berkemah di Mispa. Maka para pemimpin bangsa di Gilead berkata seorang kepada yang lain, 'Siapakah orang yang berani memulai peperangan melawan Bani Amon itu? Dialah yang harus menjadi kepala atas seluruh penduduk Gilead.'" Jadi sebelumnya Allah memilih hakim. Sekarang Allah tidak melakukan apapun. Dapatkah Anda memahami kedudukan Allah di sini? Berulang-ulang kali Allah harus menyelamatkan mereka, dan mereka terus kembali kepada dosa. Jadi Allah berkata, "Kali ini aku akan memberi kamu pelajaran." Allah tidak memilih seorang hakim. Maka mereka berkata, "Siapa yang akan menyelamatkan kita? Siapa yang akan menjadi kepala atas kita?" Dan kemudian dimulailah kisah yang menarik tentang Yefta. Pasal 11 ayat 1. "Adapun Yefta orang Gilead itu adalah seorang pahlawan yang gagah perkasa, tetapi ia anak seorang perempuan sundal. Ayah Yefta ialah Gilead."
Jadi kita berbicara tentang orang-orang Gilead. Dan Yefta adalah anak dari kepala, bapak leluhur orang Gilead di kota itu. Dan Gilead memiliki seorang anak laki-laki melalui seorang pelacur. Dan namanya Yefta. Di ayat 2, juga istri Gilead melahirkan anak-anak lelaki baginya. Setelah besar anak-anak istrinya ini, maka mereka mengusir Yefta, katanya kepadanya, engkau tidak mendapat milik pusaka dalam keluarga kami, sebab engkau anak dari perempuan lain. Jadi apa yang mereka katakan di sini? Jadi Gilead memiliki seorang putra melalui seorang pelacur. Jadi dia adalah anak haram. Dan kemudian ia memiliki anak melalui istrinya. Nah, kata pelacur atau perempuan sundal di sini bukanlah seorang gundik. Jika itu adalah seorang gundik, anak-anak gundik juga menerima sebagian dari warisan. Namun karena ia adalah anak pelacur, ia lahir di luar pernikahan. Jadi ia tidak dianggap sebagai ahli waris. Ia sendiri menganggap bahwa ia masih anak Gilead, tetapi anak-anak lainnya mengusirnya. Jadi menurut Anda kenapa seperti ini? Tiba-tiba pertanyaannya ada di akhir dari pasal 10. Pertanyaannya adalah siapa yang akan memimpin kita? Dan kemudian pasal 11 memperkenalkan, dapatkah Anda membayangkan menonton film atau drama saat ganti adegan, karakter utama ini muncul, dan dia adalah pria yang liar dan gila. Mungkin Anda bisa membayangkan seperti adegan di bar atau adegan perkelahian, seorang pria kasar tumbuh dewasa ditolak oleh ayahnya, ibunya, saudara-saudaranya, dan tumbuh dengan seorang ibu yang adalah seorang pelacur. Sangat miskin. Gideon ini mungkin sangat kaya karena dia adalah kepala dari seluruh kota. Dan orang ini dia tumbuh sangat miskin, Yefta. Ayat 3, maka larilah Yefta. Ini seperti kilas balik di masa lalu ketika dia masih muda dan saudara-saudaranya mengusirnya. Ayat 3, maka larilah Yefta dari saudara-saudaranya itu dan diam di tanah Top. Di sana berkumpullah kepada petualang-petualang yang pergi merampok bersama-sama dengan dia. Dapatkah Anda bisa bayangkan ini? Dia seperti seorang gangster kan, seorang pemimpin geng. Dan semua gelandangan dan gangster ini berkumpul di sekelilingnya, dan Yefta ini seperti kepalanya. Bisakah Anda bayangkan? Apakah Anda menjadi bersemangat? Jadi kata Ibrani ini untuk petualang-petualang adalah orang-orang yang suka berfoya-foya, orang-orang yang dangkal, penipu yang suka mengembara. Jadi seperti inilah kita. Semua orang ini dikatakan di sana berkumpullah kepadanya petualang-petualang yang pergi merampok bersama-sama dengan dia. Apa yang mereka lakukan? Bagaimana menurut Anda? Menipu? Dikatakan mereka pergi bersama-sama dengan dia. Ayat 4. Beberapa waktu kemudian Bani Amon berperang melawan orang Israel. Dan ketika Bani Amon itu berperang melawan orang Israel, pergilah para tua-tua Gilead menjemput Yefta dari tanah Top. Kata mereka kepada Yefta, mari jadilah panglima kami dan biarlah kita berperang melawan Bani Amon. Tetapi kata Yefta kepada para tua-tua Gilead itu, bukankah kamu sendiri yang membenci aku dan mengusir aku dari keluargaku? Mengapa kamu datang sekarang kepadaku pada waktu kamu terdesak? Jadi apa yang dapat Anda asumsikan tentang Yefta dari sini? Fakta bahwa para tua-tua ini datang kepadanya. Apakah menurut Anda para tua-tua ini ingin datang kepadanya? Para tua-tua ini mungkin adalah Bani Gilead kan? Mereka yang adalah para penguasa Gilead. Yefta mungkin adalah pilihan terakhir. Tetapi mereka harus datang kepadanya, kenapa? Bagaimana dengan Yefta?
Kenapa Yefta itu? Pasti Yefta adalah seorang pejuang kan? Dia adalah seorang prajurit yang gagah berani. Tidak ada orang lain yang dapat mereka pikirkan selain Yefta yang dapat berperang melawan orang Amon. Jadi apa kualifikasi untuk menjadi hakim di sini? Apa kualifikasinya? Kita akan lihat kualifikasinya nanti, tetapi lakukan apa yang kamu lakukan dengan baik. Ini bukan pelajaran dari Kristen, tetapi pelajaran kita dalam masyarakat untuk menjadi manusia yang baik. Bukan untuk menjadi penipu terbaik, tetapi pandai dalam apa yang dia lakukan. Dia pandai dalam apa yang dia lakukan. Dan kita akan mencari tahu apa yang telah dia lakukan. Apakah menurut kalian dia berkeliling mencuri uang atau barang milik orang lain? Saya bisa membayangkan Yefta ini seperti Robin Hood. Semua orang yang tidak punya rumah ini, semua orang yang tidak dikenal, mereka berkumpul bersama, tetapi pasti mereka berjuang untuk sebuah tujuan yang baik. Kita akan lihat ayat 8. Maka ia bertanya kepada para tua-tua itu, kamu telah mengusir aku, tetapi sekarang kamu bertanya kepadaku. Meminta aku untuk hal ini. Kenapa? Kita bisa lihat di ayat 8. Kemudian berkatalah para tua-tua Gilead kepada Yefta. Memang kami datang kembali sekarang kepadamu, ikutilah kami dan berperanglah melawan Bani Amon, maka engkau akan menjadi kepala atas kami, atas seluruh penduduk Gilead. Jadi insentifnya setelah mereka bertempur, kamu menjadi kepala atas seluruh penduduk Gilead. Di ayat 9, kata Yefta kepada para tua-tua Gilead, jadi jika kamu membawa aku kembali untuk berperang melawan Bani Amon dan Tuhan menyerahkan mereka kepadaku, maka akulah yang akan menjadi kepala atas kamu. Lalu kata para tua-tua Gilead kepada Yefta, demi Tuhan yang mendengarkannya sebagai saksi antara kita, kami akan berbuat seperti katamu itu. Jadi para tua-tua ini seperti berkata, kamu akan menjadi panglima tertinggi. Menjadi menteri pertahanan jika kamu menyelamatkan kami dari tangan orang Amon. Jadi Yefta ini adalah orang yang sangat cerdas dalam berdiplomasi. Dia berkata, tidak. Menteri pertahanan selalu bisa dipecat. Saya ingin menjadi presiden. Jadi pada dasarnya itulah yang dia katakan di sini. Dan para tua-tua itu berkata, oke, selamatkan saja kami. Apa yang kamu bilang, kami akan memberikannya kepadamu, oke? Ayat 11, maka Yefta ikut dengan para tua-tua Gilead, lalu bangsa itu mengangkat dia menjadi kepala dan panglima mereka. Jadi apakah ini presiden dan sekretaris jenderal pertahanan, oke? Ayat selanjutnya, tetapi Yefta membawa seluruh perkaranya itu ke hadapan Tuhan di Mispa. Jadi pertama-tama, kemudian Yefta mengirim utusan. Sekarang kesepakatan dengan orang Gilead ini sudah selesai. Sudah ditetapkan. Sekarang urusan utamanya adalah berperang melawan orang Amon. Oke? Awalnya dia mencoba untuk tidak berperang. Menyelamatkan bangsa tanpa berperang. Ayat 12, kemudian Yefta mengirim utusan pada Raja Bani Amon dengan pesan, apakah urusanmu dengan aku sehingga engkau mendatangi aku untuk memerangi negeriku? Jawab Raja Bani Amon kepada utusan Yefta, orang Israel ketika berjalan keluar dari Mesir telah merampas tanahku dari sungai Arnon sampai ke sungai Yabok sampai ke sungai Yordan. Maka sekarang kembalikanlah semuanya itu dengan jalan damai. Lalu Yefta mengirim pula utusan kepada Raja Bani Amon dengan pesan, beginilah kata Yefta, orang Israel tidak merampas tanah orang Moab atau tanah Bani Amon. Jadi di sini kita bisa lihat, Yefta ini cerdas. Dan Yefta benar-benar peduli terhadap bangsanya. Dia tahu. Nomor 3, dia tahu sejarah pekerjaan penembusan Allah. Dan kita akan melihat apa yang dia katakan.
Apa yang akan Anda katakan jika Raja Amon berkata, ketika kalian keluar dari Mesir, kalian mengambil tanah kami dan sekarang kalian mengembalikannya kepada kami? Saya akan menjadi sangat takut. Oh ya, oke, apa salah kami? Saya minta maaf. Tetapi atas nama rakyat saya minta maaf. Tetapi bisakah kalian membiarkan kami pergi? Seorang pengecut seperti saya akan mengatakan sesuatu seperti itu. Tetapi Yefta ini sangat pintar. Pintar dalam arti dia tahu apa yang sebenarnya terjadi. Setan menyerang kita dengan kebohongan terlebih dahulu, seolah-olah itu adalah kebenaran, tetapi Yefta menangkapnya, dan lihat apa yang dia katakan di ayat 15. Beginilah kata Yefta, orang Israel tidak merampas tanah orang Moab atau tanah Bani Amon, sebab ketika berjalan keluar dari Mesir, orang Israel melalui padang gurun sampai ke Laut Teberau dan tiba di Kadesh. Kita telah mempelajari perjalanan di padang gurun kan? Jadi kita mengerti apa yang dia katakan kan? Oke, menyeberangi Laut Merah tiba di Kadesh. Ayat 17, ketika itu orang Israel mengirim utusan kepada Raja Negeri Edom. Jadi sekarang ketika yang mengatakan Kadesh, apakah itu Kadesh yang pertama atau Kadesh yang kedua? Kedua kalinya kan? Kedua kalinya. Dan kemudian dari sana mereka harus menyeberangi tanah orang Moab untuk sampai ke tanah Kanaan kan? Setelah perkemahan nomor 32, Kadesh kan? Namun apa yang dia katakan? Kita akan lanjut baca ayat 17. Ketika itu orang Israel mengirim utusan kepada Raja Negeri Edom dengan permintaan, izinkanlah kiranya kami berjalan melalui negerimu ini. Tetapi Raja Negeri Edom tidak mau mendengar. Mereka mengirim juga utusan kepada Raja Negeri Moab, tetapi Raja ini menolak. Maka orang Israel tinggal di Kadesh. Ingatkah Anda saat itu? Apakah ini akurat? Apakah ini benar? Inilah yang terjadi kan? Sekarang kalian mencoba menghindari kontak mata dengan saya. Apakah ini benar-benar terjadi? Orang Israel ingin menyeberang. Tetapi Raja Moab, Raja Edom, mereka berkata, tidak, kamu tidak boleh menyeberang. Jadi apa yang mereka lakukan? Mereka tinggal di Kadesh untuk sementara waktu dan kemudian menuruni pegunungan dan berputar kembali untuk menghindari konflik. Sehingga mereka tidak masuk ke tanah mereka. Jadi itulah yang dijelaskan Yefta. Maka orang Israel tinggal di Kadesh, ayat 18, kemudian mereka berjalan melalui padang gurun, menempuh jalan keliling tanah Edom dan tanah Moab, lalu sampai ke sebelah timur tanah Moab, maka berkemalah mereka di seberang sungai Arnon, dan tidak masuk ke daerah Moab, sebab sungai Arnon itu batas daerah Moab. Jika kita ingin melawan setan, kita harus tahu apa yang Allah lakukan. Kita harus mengetahui sejarah penebusan dengan akurat. Ayat 19, lalu orang Israel mengirim utusan kepada Sihon, raja orang Amori, raja di Heshbon, dan orang Israel meminta kepadanya, izinkanlah kiranya kami berjalan melalui negerimu ini sampai ke tempat yang kami tuju. Tetapi Sihon tidak percaya kepada orang Israel yang hendak berjalan melalui daerahnya itu. Maka dikumpulkannya lah seluruh rakyatnya. Ia berkemah di Yahas, lalu berperang melawan orang Israel. Tetapi Tuhan Allah Israel menyerahkan Sihon dengan seluruh rakyatnya ke dalam tangan orang Israel dan mereka dikalahkan. Sehingga orang Israel menduduki seluruh negeri kepunyaan Amori, penduduk negeri itu. Nah, apakah ini adil? Siapa yang memulai pertempuran lebih dulu? Orang Amori memulai pertempuran terlebih dahulu, namun Allah menolong orang Israel dan mereka kalah. Orang Amori kalah. Maka tanah itu menjadi milik orang Israel. Dan ini secara sah menjadi milik orang Israel. Jadi menurut hukum pada waktu itu, Yefta berkata bahwa tanah yang dimiliki orang Israel saat ini itu tidak ada masalah, itu tidak ilegal. Allah memberikannya kepada mereka. Memberikan tanah itu kepada orang Israel. Ayat 23, maka sekarang Tuhan Allah Israel telah merebut milik orang Amori bagi Israel umatnya. Apakah engkau hendak memiliki pula tanah mereka itu?
Sekarang, iman Yefta tentang Allah sedang dibuktikan di sini. Dia berkata, Allah memberikannya kepada mereka, kepada kita orang Israel. Apakah kamu akan memulai untuk melawan Allah? Jadi apakah kamu akan mengambilnya kembali dari Allah? Cobalah, silakan. Ayat 24, bukankah engkau akan memiliki apa yang diberi orang Kamos Allahmu? Mereka mengklaim tanah yang telah mereka taklukkan dan berkata, Kamos Allah mereka yang memberikannya kepada mereka. Jadi ayat selanjutnya, demikianlah kami memiliki segala yang direbut bagi kami oleh Tuhan Allah kami. Masuk akal? Ayat 25, lagi pula, apakah engkau lebih baik dari Balak bin Zippor Raja Moab? Sekarang Yefta tahu orang-orang ini tidak mau mendengarkan. Jadi dengan hanya berbicara mereka tidak akan mendengarkan. Jadi Yefta saat ini dalam hatinya berkata dan memutuskan, aku akan melawan orang-orang ini. Jadi sebaiknya berikan apa yang mereka butuhkan. Jadi dia berkata, apakah kamu lebih buruk atau apakah kamu lebih baik dari Balak? Apakah dia pernah berjuang dengan Israel? Ingat apa yang Balak lakukan? Balak, dia menasihati Bileam mencoba menghindari perkelahian dengan orang Israel. Benar kan? Jadi di sini dia berkata, si pengecut itu, Balak, bahkan tidak berpikir untuk berperang melawan kita. Sekarang, apakah kamu lebih baik dari Balak? Dia sekarang menembakkan api di bawah pantatnya. Ayat 25. Pernahkah ia menuntut hak kepada orang Israel atau pernahkah ia berperang melawan mereka ketika orang Israel diam di Heshbon dan dengan segala anak kotanya, di Aroer dengan segala anak kotanya, dan di segala kota sepanjang kedua tepi sungai Arnon selama 300 tahun? Mengapa pada waktu itu engkau tidak melepaskan kota-kota itu? Dia berkata, kami ada di sini, Allah memberi kami tanah itu 300 tahun yang lalu. Jika kamu memang benar-benar menginginkannya, jika kamu benar-benar bukan seorang pengecut, jika kamu bukan seorang pengecut, mengapa kamu tidak mengambil sebelumnya? Sekarang mengapa kamu datang kepada kami baru sekarang? Benar, jadi saya suka ini. Saya tidak tahu banyak tentang Yefta sejujurnya sampai saat ini. Saya mulai untuk sangat menyukai Yefta, dia seperti pahlawan saya. Ayat 27, jadi aku tidak bersalah terhadap engkau, tetapi engkau berbuat jahat terhadap aku dengan berperang melawan aku. Jadi dia mencari tahu alasan mengapa aku harus melawanmu. Dia berkata, aku tidak melakukan kesalahan apapun kepadamu, tetapi kamu memperlakukan aku dengan buruk karena kamu mencoba berkelahi dengan aku. Jadi aku memberikannya kepadamu, oke? Di ayat 27, Tuhan hakim itu, dialah yang menjadi hakim pada hari ini antara orang Israel dan Bani Amon. Dia berkata, dia berbicara dengan penuh kuasa di sana dan dia kembali dan berdoa kepada Allah. Allah, engkau harus menolongku. Di sini ayat 28, tetapi Raja Bani Amon tidak mendengarkan perkataan yang disampaikan kepada utusan-utusan Yefta. Jadi dapatkah Anda bayangkan, Anda mengirimi mereka surat resmi dan mereka tidak menanggapi apa yang Anda rasakan. Mungkin takut atau marah. Dan seperti, pertarungan akan dimulai. Kemudian begitu ia menyadari pertarungan dimulai di ayat 29, lalu roh Tuhan menghinggapi Yefta, ia berjalan melalui daerah Gilead dan daerah Manasye, kemudian melalui Mispa di Gilead, dan Mispa di Gilead ia berjalan terus ke daerah Bani Amon. Jadi pada dasarnya ia menerima persetujuan dari Allah untuk bertarung. Roh Allah menyertainya. Di ayat 30, lalu bernazarlah Yefta kepada Tuhan. Ini adalah sumpah yang terkenal dan memalukan. Jika engkau sungguh-sungguh menyerahkan Bani Amon itu ke dalam tanganku, maka apa yang keluar dari pintu rumahku untuk menemui aku pada waktu aku kembali dengan selamat dari Bani Amon, itu akan menjadi kepunyaan Tuhan, dan aku akan mempersembahkannya sebagai korban bakaran. Ini adalah sumpah yang dibuat dengan tergesa-gesa. Namun, ada sesuatu tentang ini. Cerita apa yang mirip dengan ini? Yefta berkata, aku akan memberikan kepadamu anak perempuanku yang satu-satunya sebagai korban bakaran.
Dia bersukarela di sini. Dia memberikannya dengan sukarela. Ini mirip dengan cerita Abraham saat Allah menyuruhnya untuk mengorbankan anak laki-lakinya sebagai korban bakaran. Jadi biasanya pada zaman itu, struktur rumah itu ada lantai pertama. Lalu ada lantai dasarnya itu biasa adalah lumbung atau kandang hewan. Jadi hewan-hewan tinggal di sana. Jadi di bawahnya itu ada pilar-pilar dan ada hewan-hewannya. Dan Anda masuk ke dalam, naik ke atas, dan disitulah manusia-manusianya. Di mana orang-orang tinggal. Jadi biasanya orang itu tidak tahu, mereka tidak turun. Tapi hewan-hewan itu merangkak ke sana kemari dan bergerak. Dan mereka tuh kadang tuh keluar. Jadi mungkin dia berpikir bahwa seorang hewan akan naik. Tetapi gadis ini sangat senang bahwa ayahnya menang saat pulang ke rumah. Menang saat pulang. Jadi dia turun sambil menari-nari seperti yang dilakukan Daud. Ayat 32, kemudian Yefta berjalan terus untuk berperang melawan Bani Amon, dan Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangannya. Ia menimbulkan kekalahan yang amat besar di antara mereka, mulai dari Aroer sampai ke dekat Minit, 20 kota banyaknya, dan sampai ke Abel Keramim, sehingga Bani Amon itu ditundukkan di depan orang Israel. Ketika Yefta pulang ke Mispa ke rumahnya, tampaklah anak perempuan keluar menyongsong dia dan memukul rebana serta menari-nari. Dia adalah anaknya yang tunggal, selain dari dia tidak ada anaknya laki-laki atau perempuan. Dapatkah Anda membayangkan sebuah film? Ini seperti film Hollywood yang sangat sempurna. Ini adalah sebuah kemenangan. Namun adegan perang itu sangat singkat. Karena Allah tidak berfokus pada hal ini sekarang. Dia berfokus pada kebijaksanaan Yefta dalam membuat kesepakatan dengan para tua-tua Gilead dan surat yang dikirim bolak-balik ke Raja Amon, dan kemudian kejadian ini. Sungguh ironis jika Shakespeare yang menulis ini, betapa tragisnya. Ayat 35, demi dilihatnya dia, dikonyakanlah bajunya sambil berkata, "Ah anakku, engkau membuat hatiku hancur lulu dan engkaulah yang mencelakakan aku. Aku telah membuka mulutku bernazar kepada Tuhan dan aku tidak dapat mundur." Apakah ini iman? Apakah Anda melihatnya? Karena saya telah melakukannya, apa apa yang Anda akan lakukan? Allah, maksudku seorang binatang. Dapatkah aku menarik perkataanku? Dapatkah aku memberikan sesuatu kepadamu? Aku akan memberikan seperti seekor anak lembu, 100, 1000 binatang sebagai ganti anak perempuanku. Ya kan? Tetapi ia berkata, tidak. Ia berkata langsung kepada anak perempuan itu bahwa ia tidak dapat menarik perkataannya. Seberapapun sedihnya aku tidak dapat mengambil kembali karena itu adalah janji yang diberikan kepada Allah. Jadi apakah kita menganggap doa-doa kita, janji-janji kita kepada Allah begitu penting? Saat kita mendekati akhir tahun ini, janji-janji yang kita buat di awal tahun, apakah kita menepatinya meskipun itu agak merenggut nyawa saya? Jadi dia berkata kepadanya, dan ini agak meskipun tragis, Anda dapat melihat iman Abraham dan Ishak pada Yefta dan putrinya. Di ayat 36, tetapi jawabnya kepadanya, "Bapa, jika engkau telah membuka mulutmu bernazar kepada Tuhan, maka perbuatlah kepadaku sesuai dengan nazar yang kau ucapkan itu. Karena Tuhan telah mengadakan bagimu pembalasan terhadap musuhmu, yakni Bani Amon itu." Lagi katanya kepada ayahnya, "Hanya izinkanlah aku melakukan hal ini, berilah keluasan kepadaku 2 bulan lamanya, supaya aku pergi mengembara ke pegunungan dan menangisi kegadisanku bersama dengan teman-temanku." Jawab Yefta, "Pergilah," dan ia membiarkan pergi 2 bulan lamanya. Jika Anda adalah anak perempuan ini, apakah Anda akan kembali dalam 2 bulan?
Anda akan melarikan diri dari ayahnya. Namun kemudian dia kembali. Di ayat 38, maka pergilah gadis itu bersama-sama dengan teman-temannya menangisi kegadisannya di pegunungan. Setelah lewat kedua bulan itu, kembalilah ia kepada ayahnya dan ayahnya melakukan apa yang telah dinazarkannya itu. Jadi gadis itu tidak pernah kenal laki-laki. Dan telah menjadi adat Israel bahwa dari tahun ke tahun, anak-anak perempuan orang Israel selama 4 hari setahun meratapi anak perempuan Yefta orang Gilead itu. Allah tidak berkata, berhenti Yefta kali ini. Dia membuat sumpah itu. Pada tahun 1982, pendeta senior kita menyampaikan pesan tentang hal ini. Mengapa putri ini, ketika ia menari dan bersuka cita atas kemenangan umat Allah, ketika ia menari, menyambut ayahnya, mengapa ia harus mati? Itulah inti persoalannya. Dan dikatakan, apa yang terjadi kepada semua orang di kota itu? Mengapa putri ini? Jika anak perempuan Yefta tidak memiliki iman, ini akan menjadi pertanyaan lain. Ayahnya lah yang memberikan nazar kepada Allah, yang berdoa dan berjanji. Namun anak perempuannya yang memenuhinya. Karena kehendak Allah ada di dalamnya, dia tidak mengingkarinya. Tetapi dia memberikan korban yang hidup. Ulangan 23 ayat 21-23, Ulangan pasal 23 ayat 21-23. Mari kita baca. Ulangan 23 ayat 21-23. Apabila engkau bernazar kepada Tuhan Allahmu, janganlah engkau menunda-nunda memenuhinya. Sebab tentulah Tuhan Allahmu akan menuntutnya daripadamu, sehingga hal itu menjadi dosa bagimu. Tetapi apabila engkau tidak bernazar, maka hal itu bukan menjadi dosa bagimu. Apa yang keluar dari bibirmu haruslah kau lakukan dengan setia. Sebab dengan sukarela kau nazarkan kepada Tuhan Allahmu sesuatu yang kau katakan dengan mulutmu sendiri. Jadi pada dasarnya jika Anda tidak akan menepati nazar itu, tidak usah bersumpah. Kita dengan sangat santai dan dengan sangat mudah berjanji-janji kepada Allah. Oh, aku akan hidup sesuai dengan keinginanmu. Oh, aku akan hidup denganmu. Tetapi apakah kita melakukan itu? Lihatlah ke depan, lihatlah ke belakang, lihatlah ke masa depan dan pikirkan tentang masa depan dan pikirkan tentang masa lalu Anda ketika Anda berdoa. Dan berdoalah ketika Anda membuat janji. Berdoalah untuk sesuatu yang benar-benar akan Anda lakukan. Dan marilah kita bertanggung jawab untuk melakukan apa yang kita katakan dengan bibir kita, terutama di dalam doa. Janganlah kita menipu hati nurani kita sendiri. Rasul Paulus hidup sesuai dengan hati nuraninya yang agung. Marilah kita bersikap transparan di hadapan Bapa kita. Kita perlu hidup seperti Habel, mengikuti jejak Habel. Mazmur pasal 66 ayat 13 dan 14. Mazmur pasal 66 ayat 13 dan 14. Mazmur 66 ayat 13 dan 14 saya akan bacakan. Aku akan masuk ke dalam rumahmu dengan membawa korban-korban bakaran. Aku akan membayar kepadamu nazarku yang telah diucapkan bibirku dan dikatakan mulutku pada waktu aku susah. Bahkan Daud katanya, apa yang kunazarkan kepadamu akan kutepati. Mazmur 76 ayat 11, Anda dapat catat.
Jika kita berkata kita percaya dan tindakan kita tidak sesuai dengan iman kita, itu menjadi dosa yang lain. Dan itu menjadi dosa di dalam diri kita. Mazmur pasal 50 ayat 14 dan 15, Mazmur pasal 22 ayat 22-25, Anda bisa baca saat Anda pulang atau jika Anda punya waktu, dan Yesaya pasal 56 ayat 9. Dan Mazmur pasal 22 ayat 14. Saya sudah sebutkan sebelumnya, dan Mazmur 61 ayat 8. Dan karena Yefta membuat janji itu dengan Allah, dia membuat sebuah sumpah, sebuah ikrar. Meskipun itu adalah putri satu-satunya yang dilahirkannya, satu-satunya putri, tidak ada putra lain, tidak ada putri lain, ia memberikannya kepada Allah sebagai korban bakaran. Anak perempuannya masih perawan, murni dan bersih. Dan putri ini, anak perempuan ini pada akhirnya menjadi pembawa kemenangan. Ingat, dia berdoa, Tuhan, jika Engkau memberikanku kemenangan, aku akan memberikan apapun yang pertama keluar dari rumahku. Oke? Jadi pada dasarnya, pada akhirnya ia menjadi persembahan untuk kemenangan yang ia dapatkan. Dan meskipun itu adalah sumpah yang dibuat dengan tergesa-gesa, Allah menggunakannya untuk memberi bayangan dari Yesus. Saya sudah menyebutkan, saya membandingkan ini dengan Abraham dan Ishak kan. Kisah Abraham dan Ishak memberi bayangan bagi Yesus Kristus. Dan karena itu, kisah ini juga memberi bayangan bagi Yesus Kristus. Itulah hati Bapa. Anda dapat bertanya kepada ayah manapun di sini, apakah Anda akan mengorbankan anak perempuan Anda? Tidak bisa. Yefta bukanlah manusia super. Ia hanyalah seperti ayah lainnya. Dan anak perempuannya adalah anak tunggal. Meskipun ia tidak ingin memberikannya, ia hanya memberi karena untuk menyelamatkan rakyatnya. Bapa kita, Tuhan, melakukan hal yang sama ketika ia memberi Yesus Kristus. Itu tidak mudah baginya. Hanya karena dia adalah Tuhan, bukan berarti itu mudah. Melalui pengorbanan putra tunggalnya yang terkasih, Yesus Kristus, yang seperti perawan, yang secara rohani bersih dan tidak bercacat, tapi tanpa kematiannya, kemenangan itu tidak terjamin. Namun melalui kematiannya, kemenangan diberikan kepada kalian semua. Melalui kematiannya yang telah dijanjikan sebelumnya, Israel mampu meraih kemenangan. Maka Yefta menepati janjinya. Mari kita juga pikirkan ini sebelum tahun ini berakhir. Apa janji atau nazar atau doa yang saya buat di hadapan Allah yang harus saya tepati? Apakah Anda berjanji kepada Allah saya akan membaca Alkitab 1 kali setahun? Jika belum, mari kita mulai membaca. Mari kita benar-benar berpikir tentang dengan serius, lebih serius lagi saat-saat ketika kita berkata, Allah, aku akan percaya kepadamu, aku akan hidup untukmu. Mari kita lanjutkan beberapa ayat lagi, pasal 12 ayat 1. Dikerahkannya lah orang Efraim, lalu mereka bergerak ke Zafon, dan mereka berkata kepada Yefta, mengapa engkau bergerak untuk memerangi Bani Amon dan tidak memanggil kami untuk maju bersama-sama dengan engkau? Apakah ini seperti deja vu?
Apakah mereka sudah pernah melakukan ini sebelumnya? Kepada siapa? Kepada Gideon kan? Mereka melakukan ini kepada Gideon dan Gideon berkata, "Oh, apa yang telah kamu lakukan itu lebih baik daripada yang aku lakukan." Dan menenangkan mereka kan? Apabila apakah ini waktu yang tepat untuk berbicara kepada Yefta seperti ini? Yefta baru saja kehilangan putrinya. Dikatakan kami akan membakar rumahmu bersama-sama kamu. Wow, Yefta adalah orang yang berperang melawan Raja Amon bahkan tanpa mengedipkan matanya. Ayat 2. Tetapi jawab Yefta kepada mereka, "Aku dan rakyatku telah terlibat dalam peperangan yang hebat dengan Bani Amon, namun aku memanggil kamu, tetapi kamu tidak datang menyelamatkan aku dari tangan mereka." Jadi Yefta sudah meminta bantuan mereka, hal yang sama Gideon dengan saat waktu Gideon itu. Ayat 3, ketika kulihat bahwa tidak ada orang yang menyelamatkan aku, maka aku mempertaruhkan nyawaku dan aku pergi melawan Bani Amon itu. Jadi pada dasarnya dia mengatakan, aku memanggil bantuanmu tapi kamu tidak datang. Jadi aku melakukannya sendiri, aku menyelamatkan diriku sendiri. Dan tentu saja, dan Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tanganku. Mengapa pada hari ini kamu mendatangi aku untuk berperang melawan aku? Kemudian Yefta mengumpulkan semua orang Gilead. Lalu mereka berperang melawan suku Efraim, dan orang-orang Gilead mengalahkan suku Efraim itu, sebab orang-orang itu mengatakan, kamulah orang-orang yang telah lari dari suku Efraim. Kaum Gilead itu ada di tengah-tengah suku Efraim dan suku Manasye. Saya tidak tahu apa yang dipikirkan oleh orang Efraim. Orang-orang ini, ketika mereka dipanggil untuk menjadi sukarelawan, ketika mereka dipanggil untuk datang dan bekerja, mereka tidak datang dan mereka cuma ngomong-ngomong doang, begini begitu di belakang. Orang Efraim. Jadi sebelumnya Gideon ini sudah memanjakan mereka. Dia berkata, "Oh, kamu sudah melakukan lebih baik dari aku, tidak apa-apa." Tapi Yefta di sini berkata, "Tidak, aku akan memberimu pelajaran." Dia tidak hanya menghancurkan mereka. Di sini ayat 5 dikatakan, untuk menghadapi suku Efraim itu, maka orang Gilead menduduki tempat-tempat penyeberangan sungai Yordan. Apabila dari suku Efraim ada yang lari dan berkata, biarlah aku menyeberang, maka orang Gilead akan berkata kepadanya, orang Efraim kah engkau? Dan jika yang menjawab bukan, maka mereka berkata kepadanya, coba katakan dahulu Shibolet. Jika ia berkata Shibolet, semua orang mengatakan Shibolet. Saya melihat apakah ada orang Efraim di sini? Jadi orang Efraim itu tidak bisa berkata Shibolet. Jadi mereka berkata Shibolet. Jadi jika tidak mengucapkan dengan tepat, maka mereka menangkap dia dan menyembelih di dekat tempat-tempat penyeberangan sungai Yordan itu. Jadi sungai Yordan seperti sungai merah. Pada waktu itu tewaslah dari suku Efraim 42.000 orang. Yefta memerintah sebagai hakim atas orang Israel 6 tahun lamanya. Kemudian matilah Yefta, orang Gilead itu, lalu dikuburkan di sebuah kota di daerah Gilead. Sesudah dia, maka Ebzan dari Bethlehem memerintah sebagai hakim atas orang Israel. Ia mempunyai 30 anak laki-laki. Ingat siapa yang punya 30 anak laki-laki? Gideon kan? Ini seperti perlombaan siapa yang punya lebih banyak ayat. Di ayat 9, ia mempunyai 30 anak laki-laki. 30 anaknya perempuan dikawinkannya di luar kaum dan 30 anak perempuannya diambil dari luar kaumnya untuk anak-anak lelaki itu. Ia memerintah atas orang Israel 7 tahun lamanya. Jadi ini semua terjadi dalam 7 tahun. Bagi Anda yang punya anak, menikahlah. 1 tidak cukup kan? Atau 2, menikahlah 60 anak. Bayangkan itu, wow. Gila kan? Jadi pada dasarnya orang ini menghabiskan seluruh waktunya untuk menikahkan anak-anaknya. Melahirkan anak-anaknya, lalu kemudian menikahkan mereka. Ayat 10, kemudian matilah Ebzan, lalu dikuburkan di Bethlehem. Sesudah dia, maka Elon, orang Zebulon, memerintah sebagai hakim atas orang Israel. Ia memerintah orang Israel 10 tahun lamanya. Kemudian matilah Elon, orang Zebulon itu, lalu dikuburkan di Ayalon di tanah Zebulon. Dikatakan apa yang dilakukan Elon?
Ayat 13, sesudah dia maka Abdon bin Hillel orang Piraton memerintah sebagai hakim atas orang Israel. Ia mempunyai 40 anak laki-laki, 30 cucu laki-laki, yang mengendarai 70 ekor keledai jantan. Ia memerintah di atas orang Israel 8 tahun lamanya. Apa yang dilakukannya? Ayat 15, kemudian matilah Abdon bin Hillel orang Piraton itu, lalu dikuburkannya di Piraton di tanah Efraim di pegunungan orang Amalek. Jadi siapa yang tersisa? Anda mungkin berpikir kapan kita akan selesai. Kita masih ada Simpson. Kita akan membahas Simpson selama beberapa minggu, tetapi setelah minggu depan. Jadi mari kita pikirkan tentang orang Israel. Alur dari kehidupan mereka naik turunnya di zaman hakim-hakim ini. Bahkan di awal Anda mungkin sedikit bersemangat atau tertarik tentang cerita hakim-hakim ini. Apakah benar? Sejujurnya, ini yang saya rasakan. Tapi, kita mengulang-ulang cerita yang sama lagi, dan salah satu alasan mengapa saya memutuskan untuk membaca Alkitab hari ini bersama Anda adalah karena saya tidak ingin mengkhotbahkan hal yang sama. Saya awalnya sudah menulis khotbah dan saya berkata, ya ini kedengarannya sama seperti khotbah minggu lalu. Kedengarannya seperti saya mengomel-ngomel hal yang sama diulang-ulang terus-menerus. Karena ini adalah pengulangan lagi dan lagi. Mereka kembali ke berhala lagi dan lagi. Tapi inilah inti dari zaman hakim-hakim. Berapa kali kita bersikap seperti ini di tahun ini? Mungkin saya juga seperti itu. Bolak-balik berdosa. Lebih sering dibandingkan semua hakim-hakim. Dan saya belajar banyak dari peristiwa ini. Saya agak tertekan karena saya membandingkan diri saya dengan para hakim ini seperti Elon dan Abdon. Jadi meskipun tampaknya mereka terlalu banyak berpikir, tetapi mereka adalah cerminan dari diri saya. Jadi saat kita mendekati akhir tahun ini, mari kita refleksikan diri kita kepada orang-orang ini. Bahwa mereka adalah cerminan diri kita. Dan mari kita akhiri tahun ini dengan benar. Sehingga kita tidak mengulangi lingkaran setan lagi di tahun 2018. Mari kita berdoa. Bapa yang ada di dalam sorga, hari ini melalui Yefta dan anak perempuannya, kami merenungkan hatimu saat Engkau telah memberikan anakmu yang tunggal. Engkau telah berjanji kepada kami bahwa Engkau tidak akan mengambilnya kembali. Engkau melanjutkan pekerjaanmu, dan Engkau menyelesaikan pekerjaan itu melalui pengorbanan Yesus Kristus, sehingga kami dapat memperoleh kemenangan. Bapa, tolong izinkan kami untuk bisa merasakan kemenangan itu di tahun 2018. Karena pengorbananmu, Yesus, kami bisa disebut Israel. Jadi Bapa, kami bersyukur kepadamu atas kasih karuniamu saat kami menyiapkan diri untuk menerima Yesus masuk ke dalam hati kami sekali lagi. Saat kami menyiapkan untuk memulai tahun yang baru dengan harapan dan visi yang besar, Bapa, kami berdoa agar Engkau bisa menempatkan kami di tempat yang tepat, membantu kami untuk memiliki sikap yang benar. Dan Bapa, meskipun kami adalah orang-orang yang tidak berharga seperti orang-orang yang mengikuti Yefta, kami percaya bahwa Engkau akan memilih kami dan memanggil kami untuk berjuang bagimu, untuk bekerja bagimu, sehingga kami dapat menjadi prajurit-Mu. Terima kasih banyak untuk Gereja Sion, untuk setiap anggota yang telah Engkau panggil ke sini. Kami percaya bahwa Engkau telah memanggil setiap orang yang berada di sini untuk menjadi prajurit-Mu. Jadi Bapa, tolong berikan kami kekuatan, berikan kami kebijaksanaan, berikan kami keberanian, dan bantulah kami untuk bisa terus maju.
Di akhir tahun ini, di penghujung tahun ini, sebagian dari kami kehilangan harapan. Kita ada yang merasa semangat, ada yang merasa putus asa. Apapun yang kita rasakan, Bapa, tolong satukan kami dalam satu iman dan berikanlah kami harapan daripadamu sekali lagi dan kekuatan daripadamu. Karena segala sesuatunya, karena semua ini terlalu berat bagi kami, terlalu sulit bagi kami, terlalu menantang bagi kami. Jadi tolong bantu kami agar kami tidak menjadi pemimpin, tetapi Engkaulah yang membimbing dan memimpin kami, dan Engkau yang menanggung beban-beban ini bagi kami. Bapa, terima kasih atas segala kasih karunia-Mu. Dengan hati yang bersyukur kami menaikkan persembahan ini. Kami berdoa agar Engkau menerima dan memberkati jemaat kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.